Ki Hajar Dewantara merupakan pahlawan bangsa berjasa di bidang pendidikan. Lalu, dia meniti karir sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar. Dia juga tetap aktif menulis dengan Taman Pendidikan dan Kebudayaan berwawasan kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama aku Fitria. Terima kasih ya kalian sudah mau klik video ini dan jangan lupa terus tonton video-video aku yang lainnya. Kali ini aku akan membawakan cerita sedikit berbeda dari biasanya. Biasanya aku membawakan cerita tentang suatu bangunan bersejarah atau kasus-kasus yang ada di dunia ini. Namun kali ini aku akan membawakan cerita tentang salah satu tokoh terpenting di Indonesia. Siapa dia? Dia adalah Ki Hajar Dewantara. Semoga cerita ini juga menarik ya untuk kalian. Dan langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Cekidot. Wow. Sosok Ki Hajar Dewantara erat kaitannya dengan Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara merupakan pahlawan bangsa berjasa di bidang pendidikan. Saking berjasanya, dia pun dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara merupakan pelopor pendidikan bagi masyarakat pribumi ketika Indonesia masih dalam penjajahan kolonial Belanda. Kala itu, pendidikan belum bisa dirasakan secara merata. Hanya kaum Belanda dan priai saja yang bisa mengenyam pendidikan. Kita kenali sosok Ki Hajar Dewantara secara lebih dalam yuk. Ki Hajar Dewantara lahir di Jogja pada tanggal 2 Mei 1889. Dia lahir dari keluarga keraton Yogyakarta dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Dia biasanya dipanggil dengan nama Jawanya Suwardi. Berasal dari keluarga bangsawan, Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar di Europe East Leger School atau ELS yang merupakan sekolah dasar khusus bagi para anak Eropa. Kemudian, dia menempuh pendidikan kedokteran di Sofia. Sayangnya, dia tidak menyelesaikan pendidikannya akibat kondisi kesehatannya yang memburuk. Namun, beberapa sumber mengatakan dia berhenti sekolah karena Belanda memutus beasiswanya. Lalu, dia meniti karir sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar seperti Sediotomo, The Express, Kaum Muda, Pusara, Miden Java, Utusan Hindia, dan Cahaya Timur. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu penulis handal kala itu yang selalu memberikan gagasan komunikatif mengenai anti kolonial. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam organisasi sosial politik. Salah satu organisasi yang diikuti oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Perkumpulan pemuda yang mendiskusikan tentang kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Pada 25 Desember 1912, Ki Hajar Dewantara bersama dengan Dowes Dekker dan Cipto Mangkusumo yang kemudian dikenal sebagai Tiga Serangkai, membentuk Partai Politik Nasionalisme Pertama, Indis Party, yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan. Namun, karena dianggap bertentangan dengan pemerintahan Belanda, peresmian Indis Party ditolak keras. Meski demikian, hal itu tidak memadamkan perjuangan anggota Tiga Serangkai. Mereka lalu membentuk Komite Bumi Putra pada tahun 1913. Komite Bumi Putra bertujuan sebagai kritik atas pemerintahan Belanda yang telah menggunakan uang pribumi dan sumber daya wilayah demi mengadakan pesta perayaan atas 100 tahunnya bebas Belanda atas Prancis. Pada 1913, Ki Hajar Dewantara melontarkan kritikannya tersebut melalui tulisannya yang berjudul Als ik een Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda, kalau diartikan seperti itu, yang dipublikasikan melalui surat kabar The Express milik Dowes Dekker. Isi artikel ini terasa pedas sekali di kalangan pejabat Hindia Belanda. Kutipan tulisan tersebut antara lain sebagai ini nih. Aku bacain ya. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan tersebut. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya.
Ayo, teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa inlander diharuskan ikut mengongkosi sesuatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Isi dari si artikel tersebut. Beberapa pejabat Belanda menyaksikan tulisan ini asli dibuat oleh Suwardi sendiri karena gaya bahasanya yang berbeda dari tulisan-tulisannya sebelum ini. Walaupun benar ia yang menulis, mereka menganggap Dede berperan penting memanas-manasi Suwardi untuk menulis dengan gaya demikian. Akibat tulisan tersebut, pemerintahan Belanda geram dan menjatuhkan hukuman pengasingan terhadap Ki Hajar Dewantara ke Pulau Bangka. Tidak terima rekannya diasingkan, Douwes Dekker atau Dede dan Cipto Mangkusumo menerbitkan tulisan untuk membela Ki Hajar Dewantara. Tulisan keduanya dianggap menghasut rakyat sehingga akhirnya pemerintahan Belanda mengasingkan ketiga tokoh tersebut ke Belanda pada Agustus 1913. Saat pengasingan tersebut, Ki Hajar Dewantara benar-benar memanfaatkan situasi untuk mendalami pendidikan dan pengajaran demi memajukan kaum pribumi. Jadi, kesempatan dalam kesempitan lah ya. Beliau menempuh pendidikan hingga menyandang ijazah bergengsi Europsis Acta. Dengan ijazah tersebutlah Ki Hajar Dewantara mulai mendirikan berbagai lembaga pendidikan. Salah satunya Indis Vereniging, Perhimpunan Hindia yang merupakan organisasi pelajar asal Indonesia. Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia pada September 1919 dan fokus untuk membangun pendidikan sebagai alat meraih kemerdekaan. Salah satu caranya adalah dengan mendirikan Taman Siswa atau National Underwich Institute. Taman Siswa merupakan perguruan nasional yang dibentuk oleh 3 serangkai pada 3 Juli 1922. Perguruan ini bertujuan untuk menanamkan rasa kebangsaan untuk memperoleh kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara mencetuskan semboyan pendidikan yang sampai saat ini masih digunakan. Adapun semboyan itu adalah Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tutwuri Handayani. Yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Dia juga tetap aktif menulis dengan Taman Pendidikan dan Kebudayaan berwawasan kebangsaan. Tulisannya yang mencapai ratusan buah tersebut menjadi dasar-dasar pendidikan nasional bangsa Indonesia. Dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional, setelah kemerdekaan Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan pertama. Beliau juga meraih gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada 19 Desember 1956. Dia juga tetap aktif menulis dengan Taman Pendidikan dan Kebudayaan berwawasan kebangsaan. Dengan jasa-jasanya dalam dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ketetapan tersebut telah disahkan melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 1959 bersamaan dengan penetapan Ki Hajar Dewantara sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Ketika beranjak usia 40 tahun, Ki Hajar Dewantara memutuskan untuk melepas gelar bangsawannya. Hal itu dilakukannya dengan tujuan agar dapat secara bebas lebih dekat dengan masyarakat. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di kota Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959. Lokasi wafatnya di Padepokan Ki Hajar Dewantara. Jenazahnya kemudian disimpan di Pendapa Agung Taman Siswa untuk kemudian dimakamkan di Taman Wijaya Brata pada tanggal 29 April 1959. Upacara pemakamannya dipimpin oleh Soeharto yang bertindak sebagai inspektur upacara. Keren banget ya, perjuangan dan hasil yang beliau benar-benar dapatkan berpengaruh terhadap seluruh rakyat Indonesia. Mungkin kalau tidak ada beliau, kita semua sekarang belum tentu bisa mengenyam bangku pendidikan. Kita doakan semoga kebaikan dan amal ibadah beliau diterima di sisinya dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Sekian dulu kisah dari seorang Bapak Pendidikan Nasional. Terima kasih sudah nonton sampai akhir ya. Aku Fitria pamit undur diri and see you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.